langit. Ia teringat mimpi-mimpinya, Sunan Gunung Jati, dan ucapan terakhir beliau. Kelak kau tidak hanya jadi bupati. Suara angin malam seperti membawa bisikan gaib. Waktumu belum habis, Dedi, ujianmu baru mulai. Kang Dedi menunduk, menutup matanya, dan tersenyum. Dalam hatinya, ia tak lagi bertanya kenapa ia dipilih, tapi mulai bertanya apalagi yang bisa ia berikan untuk negeri ini. Di pagi hari yang tenang, Kang Dedi menerima setumpuk surat dari anak-anak SD di desa pelosok. Salah satu surat dibacanya pelan. Pak Bupati, saya ingin seperti Bapak. Bisa bantu orang walau bukan orang kaya. Saya doakan Bapak sehat selalu, biar bisa terus bantu kami. Air mata menetes di sudut mata Kang Dedi. Ia menyimpan surat itu di saku bajunya setiap kali menghadiri rapat, sebagai pengingat untuk siapa ia bekerja. Nama Kang Dedi mulai sering disebut dalam forum nasional. Jurnalis, aktivis, hingga tokoh-tokoh nasional mulai menyoroti gaya kepemimpinan berjiwa rakyat yang jarang ditemukan. Beberapa partai besar diam-diam memantau. Bahkan Presiden Republik Indonesia saat itu menyebut dalam sebuah wawancara, pemimpin seperti Kang Dedi adalah angin segar bagi bangsa ini. Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti dia. Rakyat dari luar daerah mulai datang ke Subang, ingin belajar langsung bagaimana seorang penjual pecel bisa membawa perubahan nyata. Beberapa bulan kemudian, Kang Dedi diundang menunaikan umrah oleh seorang dermawan yang terinspirasi oleh kisahnya. Di Tanah Suci, malam terakhirnya di Madinah, ia bermimpi lagi. Ia melihat Sunan Gunung Jati berdiri di depan Ka'bah dengan cahaya emas mengelilinginya. Waktunya akan tiba, Dedi. Kau akan berdiri lebih tinggi, bukan karena ambisimu, tapi karena dirimu adalah titipan amanah dari langit untuk negeri ini. Ketika terbangun, hatinya mantap. Bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ia tahu ada harapan rakyat yang lebih luas menantinya. Setahun kemudian, sebuah konferensi nasional mencalonkan Kang Dedi sebagai calon gubernur dari Jawa Barat. Warga dari berbagai daerah mulai memberi dukungan. Tak hanya itu, gerakan rakyat mulai bermunculan, menyerukan, kalau bupati saja bisa dari tukang pecel, kenapa presiden tidak? Kang Dedi hanya tersenyum. Ia berdiri di depan ribuan rakyat, di tengah hujan gerimis, memegang tangan seorang anak kecil dan berkata, saya tidak tahu apakah saya akan jadi gubernur atau presiden, tapi saya tahu satu hal, saya akan tetap menjadi pelayan bagi kalian semua. Langit tampak cerah meski gerimis turun. Di kejauhan, seekor macan putih berdiri di puncak bukit, seolah mengawasi. Dan di langit, pelan-pelan, sinar biru samar membentuk satu kata, amanah. Kisah Kang Dedi adalah kisah bahwa ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Seorang pemuda biasa dengan hati yang luar biasa bisa mengubah sejarah jika ia tetap berpijak pada kebaikan. Dari warung pinggir jalan ke kursi bupati, lalu menuju panggung yang lebih besar. Tapi bagi Kang Dedi, pelayanan kepada rakyat akan selalu lebih penting daripada gelar dan jabatan. Jangan pernah remehkan satu piring nasi yang dibagi dengan ikhlas. Kadang dari sanalah nasib sebuah bangsa berubah. Kisah yang Anda saksikan adalah karya fiksi. Semua nama tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini adalah hasil dari imajinasi penulis semata. Meskipun beberapa elemen cerita terinspirasi oleh budaya, nilai spiritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Barat, cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata atau tokoh nyata secara langsung. Karakter Kang Dedi, pertemuannya dengan tokoh spiritual seperti Sunan Gunung Jati, dan jalan hidupnya dari penjual nasi pecel hingga menjadi pemimpin adalah simbol dari harapan, kejujuran, dan kekuatan hati yang tulus dalam menghadapi kehidupan. Kami berharap cerita ini dapat menjadi inspirasi moral tanpa dimaknai secara harfiah atau mistis. Mohon bijak dalam menyikapi isi cerita.